cipta sabda maha cipta ini tidak mungkin akan berada pada orang-orang yang kewargenpangan. Jangan gengsi, hai para pemimpin bangsa, mencari orang yang pakai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak trep itu, tapi karena hatinya ketulusan, sehingga pasah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Putuku mari betul gitu loh. Nuwun sewu, Mbah. Melanjutkan konten sebelumnya, saya ingin lebih mengetahui ini, Mbah, yang panjenengan maksud cipta sabda maha cipta itu seperti apa, Mbah? Om wilahing jati nukuni hajat terlalu Nusantara tapi uruk sangan dulu. Tapi uruk salam yo atur bagyo Wisnuka Nusantara. Sekali lagi saya katakan, agar tidak bingung akan terwujudnya semua ini, kita semua bangsa ini harus selalu memandang dari sudut pandang cipta sabda maha cipta. Nah, apa ini cipta sabda maha cipta? Kalau pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang menurutnya ada yang berkata wajib disembah gitu loh. Kalau saya cara menyembahnya adalah pelaksanaan kodrat hidup ya, suratan tangan kita yang dilaksanakan dengan berbuat sebaik-baiknya kepada berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya, bukan kebaikan, kebajikan yang sebanyak-banyaknya kepada semua makhluk, termasuk juga bukan manusia saja yang saya maksud, ada tumbuhan, ada binatang. Ini harus kita berbuat kebajikan, bagaimana caranya, itulah cara menyembah menurut saya gitu loh. Kembali lagi, agar tidak bingung akan terwujudnya semua ini, harus selalu memandang dari sudut pandang cipta. Cipta ini kan hak manusia dalam menggeningkan ciptaning urip, maksudnya. Ciptaning urip itu maneges atau mohon kejelasan kepada Tuhan, bukan meminta. Bukan meminta, menurut saya itu kalau paham meminta nggak cocok lah saya itu. Artinya nggak usah kita meminta, kita sudah diberi dari dulu, dari dalam kandungan kita sudah diberi segalanya. Tinggal pelaksanaannya. Nah, kita ini neges mohon kejelasan, itulah cipta. Kalau upacara dulu di waktu saya masih sekolah di bangku SD itu, menggeningkan cipta mulai, bukan berdoa mulai, bukan. Ya, marilah kita menggeningkan cipta untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, artinya bisa kembali ke kasampunan kalau menurut saya, diterima di sisinya. Nah, mengheningkan cipta mulai, bukan berdoa mulai, itu bukan. Ini pemahaman asli bumi Nusantara loh, yang tidak tergaduh-gaduh oleh paham mancapraja lah maksudnya. Jadi cipta ini adalah prerogatif manusia itu sendiri kepada Tuhannya. Ya. Hak cipta itu, kalau dulu saya pernah mengatakan, saya takut loh, saya akan mengurus hak cipta, karena saya ini banyak loh ya, dan belum saya urus, sebagian saja yang saya urus hak ciptanya. Dan ketika saya dalam keraguan-raguan, yang menciptakan itu kan hanya Tuhan. Turunlah asbabul nuzulnya. Jadi cipta sabda maha cipta gitu loh. Artinya agar manusia tidak bingung ini, kembali kepada ciptanya masing-masing. Agar bangsa ini, lah kalau urusan bangsa ini kan urusan gede. Artinya kalau boleh saya ngomong, kalau boleh saya berkata itu, menyampaikan kepada para pemimpin bangsa ini, semestinya kembalilah kepada sosok-sosok orang yang sedang menggeningkan cipta, yang bisa menemukan cipta sabda
sabda ini. Sabda itu kan ucapan. Ucapan kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa wingitnya itu kan sabda. Kembali kepada wika-wiku sabdo pandito ratu. Yang bisa buat panutan adalah pandito. Artinya Brahmana yang betul-betul yang sudah sampai kepada tahapan sabda mahacipta. Lah, sabda mahacipta ini tidak menutup kemungkinan, Mas. Nanti dengan kata-kata ibaratnya corona balik, corona hilang, itu bisa hilang gitu yang saya maksud. Ya, corona hilang. Terus ibaratnya bencana semisik bisa. Tapi mungkinkah? Karena sekarang kita harus sadar bahwa bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, yang akhirnya rakyat mengikuti jejaknya ini, sedang dikendalikan oleh alam pikir dan alam nafsu, alam karep, keinginan. Menurut saya, tidak ada, hampir-hampir tidak ada sama sekali dalam menginjak ke alam rasa. Artinya menata negara itu harus pakai perasaan. Nggak usah pakai menata negara lah. Sekarang nyopir saja itu kan harus pakai perasaan. Segala sesuatu itu harus pakai perasaan yang saya maksud. Iya kan? Insting masuk kepada perasaan. Yang tidak bisa dibohongi dalam diri manusia itu adalah perasaan. Itu. Jadi, kepada seluruh pemimpin bangsa, kepada seluruh Brahmana. Brahmana ini kan kalau dalam budaya Bantai apa ya? Bantai, biku, terus ya dan lain-lain. Kalau dalam agama Islam ya ulama lah, kiai gitu loh. Terus jangan sampai kebo nusugudel, artinya saking bingungnya malah kiai ini takon kepada santri ini umpamanya gitu loh. Ini kan kebo nusugudel gitu loh. Nah, artinya tetap posisinya kepala harus bisa jadi kepala, kaki harus bisa jadi kaki gitu loh. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan dalam hal seperti ini. Artinya pengibaratannya begini loh ya. Ini teknologi sekarang udah canggih. Cara mengelola sawah sudah pakai traktor. Ya. Lalu jangan menyepelekan orang yang dulu secara basic naturalnya dulu itu dengan cangkul atau dengan beluku. Jangan malu dengan tanya kepada orang yang asli petani ini. Bagaimana cara menetralisir tanah ini agar menghilangkan kontaminasinya dari zat-zat kimia sekarang gitu loh, umpamanya seperti itu. Ya bisa dipahami nggak ini? Tapi maaf kata sekarang, kalau sekarang manusia kan sudah kewargan pangan, Mas. Kewargan pangan loh. Nah, berbeda dengan orang zaman dulu. Ketika kewargan pangan, ini ada stok. Bukan stok, tapi stok. Kalau sekarang sudah kenyang, masih pingin stok. Kalau orang dulu ada wawaler, kewargan pangan stok. Dengan cara hari kelahirannya sendiri. Ini saya nggak bercerita, nggak ada kaitannya dengan doktrin Manca Paraja ya. Yang katanya itu musyrik dan sebagainya, saya tidak mau memandang itu. Kalau dulu, terutama pengendaliannya pada hari kelahiran, jenjeman 40 gitu loh. Ya kan? Terus lagi itu, ya jenjeman 40 dan hari kelahiran ini tentunya harus dirawat. Nah sekarang itu bebas, bahkan sudah kenyang sampai dengan ayam boiler loh, ayam boiler sudah masih hidup saja baunya kan seperti itu. Apalagi di dalam perut. Maksudnya jangan malu tanya dengan orang yang memelihara ayam yang secara alami dagingnya saja kan udah lain sekali, Mas. Rasanya bagi yang tahu berbeda dengan yang ibaratnya asal kenyang aja ya. Itu sarinya itu kan beda lagi. Lah ini yang saya maksud. Cipta Sabda Mahacipta ini tidak mungkin akan berada pada orang-orang yang kewargen pangan. Paham nggak ini? Nah, jangan gengsi, hai para pemimpin bangsa, mencari orang yang pakaiannya compang-camping, mencari orang yang tidak punya apa-apa, jangan gengsi. Artinya ini pasti Cipta Sabda Mahacipta berada pada orang itu maksudnya. Artinya iya. Itu. Jadi tidak mungkin ya, artinya saya akan mengatakan
berada di mana ini? Cipta, Sabda, Maha Cipta. Mungkin berada orang yang di tepi sungai, hanya setiap hari paling mengail mengail ikan, mancing satu untuk dimakan dengan budin mungkin hanya dibakar gitu loh. Ini pasti ada. Jadi Cipta, Sabda, Maha Cipta ini tidak mungkin akan menempat pada orang, maaf kata ya, kewaragen pangan. Kewaragen pangan di mana dia tidak pernah menghayati dari mana asal mangan, bagaimana susahnya menanam padi, memetik padi, menjemur padi, ya kan? Taunya yang penting padi sudah segini, tingkatkan lagi, bikin pupuk kimia yang demikian. Lah akhirnya sari padi yang mengalir darah pada tubuh ini, ya sudah kimia gitu. Yang menyebabkan, yang saya mengatakan itu sulit sekali atau bahkan tidak mungkin Cipta, Sabda, Maha Cipta akan menempat, maaf kata ya kalau saya, kepada orang yang berkelimangan, kelihatannya dia wah mentereng, mungkin santrinya banyak, pengikutnya banyak, tapi ibaratnya kalau maaf kata, darahnya itu sudah mengalir darah sarimi, ya, mengalir darah ayam boiler, ini kemungkinan sangat tipis. Kalau saya mengatakan tidak mungkin, katanya Tuhan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, tapi kemungkinan sangat tipis. Ya. Sehingga jangan malu-malulah mencari sosok yang hak, memiliki sabda, memiliki Cipta, Sabda, Maha Cipta. Sekali lagi, Cipta, Sabda, Maha Cipta. Esensi dari cipta ini bisa menemukan sabda, ya. Sabda ini sudah maha sabda gitu loh. Sudah hasil daripada maha cipta maksudnya. Maha cipta ini ya bisa sudah sampai pada tahap menemukan sabda. Intinya kembali kepada wika-wiku sabdo palituratu. Sekecap datang ke Nomalelo. Artinya kalau raja dulu, ya. Kalau pandita dulu, ketika saya harus mengatakan, maaf ya kalau saya itu, mobil Timor, mobil apa itu? SMK harus jadi, namanya pendeta dulu. Itu kalau belum jadi, belum terwujud menjadi mobil nasional, itu malu dan merasa dosa bukan kepada manusia, tapi justru kepada alam raya, kepada Tuhannya. Umpama seperti itu. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi berkata begitu, itu loh. Tapi sabda ini menjadi patokan. Sekarang kan sabda sudah dicurahkan kepada ketika akan mencalon. Ini tidak bupatinya, tidak lurahnya, tidak maaf kata presidennya. Karena permintaan ini sehingga munculi sabda kan. Ya nanti saya pertimbangkan harusnya. Oh tenang saja, nanti kalau sudah akhirnya janji yang tidak ditepati ini akan menghilangkan keyonen, kewibawaan, akan menghilangkan sabdanya itu. Artinya apa yang terucap, ya itu sudah pikiran murni dan nafsu, tidak mungkin akan ada bobotnya, Mas. Makanya jawaban dari kembali lagi, mengapa petaninya bingung, ulamanya bingung sekarang, nggak bisa dibohongi lah, sudah percuma kalau saya katakan ayat sucinya juga sudah tidak ada gunanya, ya bukan berarti saya tidak mengatakan ayat suci ini, karena yang membawa, Mas, bisa dipahami ya. Bukan ayat sucinya, tapi yang membawa. Ibaratnya kalau orang dulu tidak paseh tapi pasah. Ya, bismillah ya. Iya, bismillah, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan enggak trep itu, tapi karena hatinya ketulusan. Ya, Tuhan itu kan melihat kepada hati kemurnian. Sehingga pasah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Putuku mari betul gitu loh. Ini orang dulu loh, ini contoh sabda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang Bismillahirrahmanirrahimnya Bismillahirrahmanirrahim. Sembilah kadang-kadang sembilah. Putuku mari dari pilek sembuh betul. Karena ketulusan. Ini loh contoh sabda. Sama juga mestinya corona ini taruhlah
tidak cukup diatasi dengan logika saja. Apalagi dengan, maaf kata ya, APD berapa? 800 triliun untuk mengatasi corona. Menurut saya ini sudah luar biasa itu. Karena kembali lagi pada ini urutannya, berdirinya NKRI adalah terwujud dari pahlawan. Jiwa pahlawan ini harus dipelihara. Ya, kedua kalinya, jangan sampai lari dari kiblat Brahmana yang sejati, bukan Brahmana pasaran. Ya, kembali kepada Brahmana yang sejati. Brahmana membentuk kesatria, bukan kesatria membentuk Brahmana. Bisa dipahami ya? Ya kan? Brahmana ini, contoh kalau dalam Majapahit, Arya Wiraraja, jiwa Brahmana membentuk Raden Wijaya, gitu loh. Ya kan? Bukan satria yang membentuk Brahmana. Raja karena si ewuh mekewuh, organisasinya sudah besar, okay? Ini nun sewu saya mengatakan, karena contoh lah umpama, organisasi sudah besar, karena saya dipilih oleh rakyat, maka nanti kalau jadi, kamu akan aku jadikan penasehat umpamanya gitu loh. Ini berbeda dengan Brahmana yang bisa membentuk satria. Mestinya Brahmana yang membentuk satria, bukan ya satria yang membentuk Brahmana. Sekarang kalau kiai sudah berpengaruh atau ulama sudah berpengaruh atau pokoknya sudah berpengaruh, dah lah yang penting saya kepilih, nanti saya jadikan. Lah ini kan belum tentu ada bobotnya juga, Mas. Ya kan? Lah ini maka kembalilah kepada jiwa pahlawan, maksud saya. Jiwa kepahlawanan ya otomatis ora hitung lah. Gitu. Anane tapi nganggo timbang ing rasa. Podo-podo orang nganggo hitung. Tidak komersialisasi ya Pak ya. Jiwa dagang ini dibuang jauh Mas pahlawan Mas. Bisa ya, bisa dipahami ya. Tapi nganggo timbang ing rasa. Lebih baik mana jiwa dagang dan jiwa timbang rasa? Timbang rasa lebih diutamakan, jiwa dagang untuk rugi dibuang gitu loh maksud saya. Inilah cara gampangnya sekarang mempraktekkan seperti itu loh. Imbal setimpal itu maksudnya. Imbal setimpaling rasa. Gitu. Kembali kepada jiwa pahlawan, terus menggali jati diri, cipto, taruhlah, arah hidup, terus bagi para pemimpin negara, khususnya dalam situasi seperti ini sudah sangat emergensi menurut saya. Mestinya mencari sosok yang bisa menemukan sabda Mahacipta ini. Jadi intinya kiblatnya ini agar tidak bingung, sekali lagi, agar tidak bingung akan terwujudnya semua ini, harus selalu memandang dari sudut pandang cipta. Dan untuk aturan makronya, sabda Maha Cipta. Ya. Sekali lagi, agar tidak bingung akan terwujudnya semua ini, cita-cita negara, cita-cita rakyatnya, cita-cita pemimpinnya, tujuan mulianya gitu. Agar tidak bingung akan terwujudnya cita-cita itu, tujuan itu, harus selalu memandang, ini titik beratnya, harus selalu memandang dari sudut pandang cipta, sabda Maha Cipta. Terima kasih.